Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Bupati Sika Juventus Priba Yoris Kaku. Selamat sore, Pak Juventus. Selamat sore. Baik, Pak Juventus, pertama-tama kami turut prihatin dengan peristiwa gempa yang melanda kawasan NTT pada Sabtu pagi tadi. Dan bagaimana sejauh ini kondisi di Kabupaten Sika? Apakah kemudian ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan apakah masih ada gempa yang terasa hingga sore hari ini? Baik, yang pertama minta maaf, memang kita tidak terlalu proper di Zoom ini, di live kali ini, karena memang saya sedang mendampingi Pak Gubernur beserta seluruh unsur Forkopimda dari provinsi yang datang langsung mengunjungi Kabupaten Sika. Sejauh ini laporan dari Sika, kami 3 orang yang meninggal dunia sekaligus turut berbelasungkawa, beberapa puluhan masyarakat kita yang luka-luka itu karena memang gempa yang begitu kuat sehingga mereka harus lari menyelamatkan diri dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa yang mengalami insiden cedera dan lain sebagainya. Ada beberapa fasilitas umum yang rusak, mulai dari pelabuhan, kemudian rumah sakit kami, dan beberapa puskesmas, dan beberapa ruas jalan juga. Jadi puji Tuhan kami sekarang sedang berupaya untuk kemudian mengurus masyarakat kami yang sampai sore hari ini masih trauma untuk berada di dalam rumah. Karena setelah gempa 7,7 muncul terus gempa-gempa susulan, sehingga kami berharap semoga setelah ini kami akan bisa menyelesaikan semua masyarakat kami dalam hal ini untuk mereka bisa mendapatkan makan, minum, dan posko-posko yang aman, karena dipastikan sampai hari ini mereka belum berani untuk masuk ke dalam rumah. Jadi sekali lagi kami berharap dan berdoa semoga tidak terjadi lagi gempa-gempa susulan di Kabupaten Sika ataupun juga di Pulau Flores secara keseluruhan. Saya pikir demikian, Bu. Baik, Pak Juventus, ada sejumlah video yang beredar terkait dengan peristiwa gempa. Ini adalah kondisi di Pelabuhan Baubere, yang mana pagi tadi penumpang panik dan sejumlah bagian bangunan juga banyak yang mengalami kerusakan begitu. Bagaimana lantas kondisinya saat ini, Pak Juventus? Halo Ibu, minta maaf saya baru kondisi hingga saat ini kami baru saja selesai dari baru mengunjungi lokasi pelabuhan, sudah dievakuasi semuanya, kemudian dipasang pembatas sehingga kita minta supaya masyarakat menjauh dari lokasi reruntuhan tersebut, sehingga kemudian mereka bisa beraktivitas dengan normal, dan kita minta untuk kemudian masyarakat tetap tenang. Lalu kami sedang berupaya untuk masyarakat yang ada di pesisir, mereka bisa mendapatkan tempat yang aman dan yang layak. Jadi saya pikir kalau lokasi yang ada sejauh ini sudah dalam keadaan aman dan steril. Ya. Jadi demikian. Baik, dan terkait dengan kondisi pelayaran antar pulau pasca gempa, ini seperti apa? Apakah sementara ditiadakan atau masih berjalan secara normal atau seperti apa, Pak Juventus? Kondisi pelayaran. Saya pikir kondisi pelayanan terhadap pelayaran. Minta maaf, kondisi pelayaran ya? Ya. Kalau untuk kondisi pelayaran, saya pikir semua tetap berjalan dengan normal. Tidak ada masalah apa. Semuanya berjalan dengan normal. Iya, Pak Juventus. Memang, ya. Kita sedang mengantisipasi gempa-gempa susulan, sehingga masyarakat kita minta untuk tetap tenang, dan kita upayakan untuk mengurus dengan baik masyarakat yang harus mengevakuasi diri dari wilayah-wilayah pesisir. Lalu yang berikut, pelayanan di puskesmas, di rumah sakit, seluruh fasilitas kesehatan juga berjalan dengan lancar, meskipun memang di rumah sakit umum sendiri kita sedang upayakan untuk dibuat posko, dibuat tenda, sehingga pasiennya kita melayani di luar area gedung rumah sakit. Saya pikir demikian, Bu.
Baik, Pak Juventus, lantas dari hasil tinjauan Anda bersama dengan Gubernur saat ini, kawasan mana kemudian yang terdampak paling parah? Kawasan yang terdampak paling baik. Untuk kawasan yang terdampak paling parah memang sejauh ini adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah kawasan yang terdampak paling parah dari kejadian gempa dan pagi. Baik. Lebihnya semuanya berjalan dengan baik dan normal. Dan juga kantor bupati kami, kantor bupati itu juga mengalami dampak. Bahkan ini ASN-nya malah semua tadi ngambil untuk mau ambil komputer dan lain sebagainya untuk siap belum saja. Jadi problem karena di beberapa titik ini sudah mengalami keretakan di cukup kuat. Jadi memang itu hal-hal atau kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Sigi. Baik. Iya, masyarakat setempat masih mengalami trauma, tidak bisa kembali ke rumah masing-masing. Lantas bantuan apa yang kemudian sampai dengan saat ini paling dibutuhkan oleh warga setempat dan juga bantuan yang sejauh ini sudah tersedia di sana, Pak Juventus? Baik, kita sekarang data dengan baik. Kita sedang mendata berapa jumlah masyarakat kita yang kemudian harus dievakuasi atau mengungsi. Sementara langkah-langkah lainnya sudah kita lakukan, berkoordinasi untuk kemudian berencana membuat dapur umum dan lain sebagainya, untuk memastikan semua masyarakat kita tidak boleh ada yang haus, tidak boleh ada yang lapar, dan saya pikir juga proses trauma healing yang perlu harus dilakukan. Saya pikir demikian. Ibu, saya ada kegiatan lanjutan, saya kita lanjutkan domain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dia Bupati Sika Juventus Prima Yoris Kargo, dan kita harapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas.